Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsu Benarif dari Forum News Network. Gimana nih? Tinggal beberapa hari lagi ya, Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan apapun situasi Anda hari ini, Ramadan dan juga Idul Fitri kali ini membawa keberkahan dan kebahagiaan Anda bersama dengan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sigit Widiawan, ipar mantan Presiden Joko Widodo, terpental dari jajaran Komisaris BNI. Salah satu bank milik pemerintah atau yang dikenal sebagai salah satu anggota Himpunan Bank Negara, Himbara. Dicopotnya Sigit Widiawan setelah selama 7 tahun menjadi komisaris di bank yang didirikan dan pernah dipimpin oleh Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, kakek dari Presiden Prabowo itu, sekarang ini jadi salah satu isu panas dan banyak sekali diperbincangkan di media sosial. Link media online yang mengunggah berita dicopotnya ipar Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, itu banyak dibagikan di grup-grup pertemanan, terutama WhatsApp grup ya, disertai narasi sebagai langkah dari Presiden Prabowo membersihkan orang-orangnya Jokowi atau Jokowi dan kroninya dari pemerintahan. Maklumlah Sigit Widiawan ini adalah suami dari sepupu Joko Widodo. Sigit menikah dengan Nining Roni Widaningsih, sepupu Jokowi. Nining ini adalah putri dari Niono Suryo Sarjono. Ini kakak kandung dari Bunoto, ibunda Jokowi yang sangat mendukung dan punya kontribusi besar dalam karir politik Joko Widodo. Jadi Sigit Widiawan ini adalah menantu dari Pak D-nya Jokowi. Jadi dia manggilnya Pak Niono ini sebagai Pak D ya. Nggak terlalu salah juga sih jika ada yang menyimpulkan semacam itu karena Sigit itu terpental dari posisi basah itu setelah Joko Widodo tidak lagi menjadi presiden. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret Solo itu meniti karir di BUMN Produk Beton Wijaya Karya dan kalau lihat track recordnya memang dia tidak pernah ada urusannya dengan perbankan, tidak pernah jadi banker gitu. Tidak lama setelah Joko Widodo terpilih menjadi presiden pada periode pertama tahun 2014 itu Sigit karirnya kemudian menanjak, dia menjadi komisaris independen PT Jasa Marga. Ini dia selama 4 tahun 2015 sampai 2018 dan setelah itu dia kemudian ditunjuk menjadi komisaris BNI sampai 2 kali ini periode 2018 sampai 2024. Jadi sekarang 2025 sesungguhnya ya. Jadi saya tadi menyebutnya 7 tahun ya. BNI saat ini adalah salah satu dari 7 bank himbara yang masuk ke Danantara, sebuah perusahaan pengelolaan investasi yang seperti dibangga-banggakan oleh Presiden Prabowo menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia. Nah, soal ini mulai terpentalnya Sigit dan kemudian Prabowo mulai bersih-bersih Jokowi dan kroninya itu banyak dikait-kaitkan dengan kabar bakal dicopotnya Menteri Koperasi Budi Aristiadi yang sebelumnya kan sangat santer bersama dengan Menteri Komdiji Mutia Hafid bakal dicopot dari kabinet setelah Hari Raya Idul Fitri ini pada awal bulan April ya. Lepas dari fakta bahwa Sigit dilengserkan dan diganti oleh politisi Vera Febrianti yang kini ini yang baru saja ditunjuk sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat oleh ketua umumnya AHY, tampaknya kesimpulan bahwa Prabowo mulai bersih-bersih orangnya bahkan keluarga dekat Jokowi menurut saya ini terlampau cepat ya, bahkan nggak sesuai dengan fakta. Salah satu relawan Jokowi yang tidak kebagian posisi di pemerintahan sebelumnya nih yakni Sylvester Matutina itu malah baru saja ditunjuk Erick Thohir menjadi komisaris ID Food. Ini ID Food ini perusahaan holding dulu RNI ya sebutnya ya, yang holding perusahaan pangan yang kita tahu ini Pak Prabowo kan concern sekali terhadap persoalan pangan ini termasuk juga membuat food estate dan sebagainya. Ini ada kaitannya dengan program andalan Pak Prabowo soal ketahanan pangan. Jadi kalau dia ditempatkan di situ berarti kan posisinya jadi sangat strategis ya. Sylvester ini pada saat Pilpres 2024 memang menjadi salah satu petinggi di tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan dia nggak masuk di dalam pemerintahan ini, dia nggak masuk seperti Emmanuel Ebenezer misalnya jadi wakil menteri tenaga kerja dan dia juga nggak masuk di komisaris, baru kemudian ini dia diangkat menjadi komisaris dari ID Food. Banyak juga yang mengkait-kaitkan ini karena awal bulan Januari lalu itu diketahui dia Sylvester ini sowan ke Jokowi di Solo gitu. Apakah dalam rangka ini untuk minta agar Jokowi melobi Presiden Prabowo untuk menempatkan dia di salah satu komisaris di BUMN dan terbukti memang seperti itu.
Apakah kemudian ada kaitannya dengan itu? Ya kita yang tidak tahu. Justru masuknya Sylvester menjadi komisaris BUMN menunjukkan masih sangat kuatnya pengaruh Joko Widodo di pemerintahan Prabowo. Saya kira kita nggak punya justifikasi lain selain bahwa itu adalah dia bisa masuk ke sana karena dia adalah loyalisnya Jokowi. Karena Sylvester ini adalah ketua Solmed Solidaritas Merah Putih. Ini salah satu simpul relawan Jokowi. Dan kalau melihat latar belakang pendidikan dan profesinya, sesungguhnya dia nggak punya pengalaman dalam soal pengelolaan pangan. Namanya ini mungkin sempat diperbincangkan ketika dia waktu itu ribut-ribut dan mengintimidasi Bung Rocky Gerung dalam sebuah siaran live di iNews TV ya. Waktu itu dia berdebat dengan Bung Rocky Gerung. Nah, dalam perdebatan itu dia nyinggung-nyinggung bahwa latar belakang dia adalah hukum. Nah, kemudian ini netizen seperti biasa, netizen yang julid itu kemudian mencoba mendoxing, mencoba mendigging atau menggali lebih dalam siapa sih Sylvester ini yang mengaku sebagai seorang ahli hukum, seorang pengacara, seorang lawyer gitu. Dan kemudian ternyata ini hasil investigasi netizen menunjukkan bahwa Sylvester ini dia adalah lulusan sebuah perguruan tinggi yang berlokasi yang bertempat di sebuah ruko di kawasan Jakarta Timur dan statusnya itu sudah dicabut oleh Kemendikti. Jadi pada waktu itu para netizen menyebutnya sebagai kampus abal-abal. Gitu. Jadi artinya kalau toh ada kerabat dekat Jokowi yang terpental sebagai komisaris di BNI, justru sekarang ada relawan Jokowi yang masuk menjadi komisaris di BUMN lainnya gitu. Jabatan komisaris selama ini kan memang tampaknya menjadi salah satu cara pemenang Pilpres untuk mengakomodasi tim ses maupun parpol pendukungnya. Saya kira mungkin termasuk keluarganya ya. Mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali misalnya, kendati tidak masuk di pemerintahan, dia sekarang ini ditunjuk menjadi komisaris di Min ID, BUMN Holding, holding perusahaan pertambangan yang gaji tunjangan dan tantiemnya itu mencapai miliaran rupiah per bulan. Lebih enak jadi komisaris di beginian daripada jadi wamen gitu ya. Apalagi wamennya sekarang kementerian-kementerian yang anggarannya nggak tersedia. Atau kalau ada pun anggarannya cepat, dapatnya pusingnya, kemudian cuannya nggak dapat gitu. Kalau ini jadi komisaris, nggak perlu pusing ngurusin perusahaannya, tapi cuannya gede gitu. Indikator yang sangat kuat, Prabowo mulai bersih-bersih orangnya Jokowi, kalau memang ada niat seperti itu, masih harus kita tunggu sampai setidaknya usai Hari Raya Idul Fitri ini, awal bulan April, gitu, seperti rumor sebelumnya kan. Dan ini, apakah rumor dari Budi Aristiadi itu dicopot sebagai Menteri Koperasi itu terbukti? Karena ini kan sebelumnya Budi Aristiadi itu dikabarkan akan dicopot bersama dengan Menteri Komdiji dan juga terjadi reshuffle karena Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan Erlangga Hartarto, Menteri Perekonomian itu akan mengundurkan diri. Ini serius loh, karena sampai ada seorang pengamat asing dan sebagainya yang memberitakan ini, menuliskannya ini di sebuah jurnal lagi ya. Jadi kalau Budi Ari benar dicopot nanti setelah Hari Raya Idul Fitri, barulah kita bisa menyimpulkan memang mulai ada gerakan bersih-bersih orangnya Jokowi dari pemerintahnya Prabowo. Budi Ari ini kan bukan hanya orang dekat, ini salah satu dia simpul utama pendukung dari Joko Widodo. Dia adalah Ketua Umum Projo atau Pro Jokowi. Tadinya kan mereka ini malah mau bikin parpol yang kata Jokowi belakangan disebut sebagai parpol super terbuka. Tapi kan sampai sekarang ini ternyata tidak terwujud juga rencana membangun parpol itu. Semula direncanakan pada Desember lalu ya, kata Bendara Umum Projo, itu panel baru dia sebutkan bahwa mereka akan melalui kongres itu akan ditentukan bahwa bahwa Projo itu berubah dari relawan menjadi partai politik dan yang akan menjadi ketuanya adalah Joko Widodo. Tapi sampai sekarang nggak terwujud juga, dan pada waktu itu kan kita masih ingat ini Budi Ari itu dikabarkan juga sudah mau dicopot oleh Prabowo. Bukan hanya dicopot ya, tapi dia katanya ini waktu itu mau ditangkap polisi. Ini berkaitan dengan banyaknya pegawai di Komdinji, itu pegawai tetap maupun yang dikontrak itu yang kemudian terlibat melindungi judol, dan Budi Ari dikait-kaitkan dengan judol itu. Ya kalau betul dia pada waktu itu jadi tersangka, ya bukan dia bukan hanya dicopot, dipastikan dia juga akan menjalani pidana. Jadi otomatis lah dia dicopot gitu ya. Tapi kan rumor itu sampai sekarang hanya berhenti sampai rumor. Soal polisi juga sampai sekarang tidak bertindak. Kemudian kita tidak tahu statusnya di polisi itu apa, walaupun dia sudah diperiksa. Dan kemudian juga Pak Prabowo tetap mempertahankannya dia di kabinet. Justru yang terjadi sekarang ini lebih menarik adalah dugaan Jokowi itu berada di balik aksi penolakan RUU TNI yang sangat marak belakangan ini. Gimana ceritanya kalau dikait-kaitkan itu? Saya menyimak ada perbincangan siapa yang seingat saya menyampaikan salah satunya adalah aktivis Faisal Asegaf yang
Ya, saya kira mungkin nggak terlalu berlebihan karena memang terlihat sekali bahwa Jokowi itu cawe-cawe terus di belakangan ini. Dan sekarang ini memang terjadi unjuk rasa yang sangat meluas ya di berbagai wilayah di Indonesia termasuk kota-kota kecil. Dan ini tuntutan publik itu soal Jokowi, adili Jokowi itu sekarang mulai hilang ya, nggak ada yang membahas lagi. Itu bergeser sepenuhnya dengan isu kembalinya ke Orba. Pengesahan RUU TNI itu disebut sebagai bagian dari itu. Dan yang paling banyak disalahkan itu ya Presiden Prabowo karena latar belakangnya sebagai seorang jenderal TNI, seorang anggota militer, dan dia juga pernah menjadi menantu Soeharto penguasa Orde Baru selama 32 tahun. Jokowi dan keluarganya ini aman kalau ada yang masih menghitung satu dua saja begitu ya. Mungkin ini ya, karena kenapa kemudian kok ada yang mencurigai Jokowi dan orang-orangnya yang berada di belakang itu. Kenapa? Karena kalau terjadi misalnya pemerintahan tumbang, dia diuntungkan itu pasti Jokowi karena Gibran dengan begitu otomatis menggantikannya. Itu kalau skenario terjadi seperti tahun 98 ketika Pak Harto itu tumbang kan yang menggantikan adalah wakil presidennya saat itu B.J. Habibie. Tapi kalau saya menyimak tuntutan dari koalisi masyarakat sipil, kalau terjadi apa-apa pada Prabowo ya tidak boleh Gibran yang menggantikannya. Jadi dua-duanya harus ditumbangkan. Justru yang terjadi sebelum rame-rame soal RUU TNI itu banyak sekali yang menjaga jangan sampai pemerintahan Prabowo itu berhenti di tengah jalan. Ya itu tadi karena kalau pemerintahan Prabowo berhenti di tengah jalan maka yang akan diuntungkan adalah Jokowi dan Gibran Rakabuming. Jadi memang betul-betul sekarang ini isunya menjadi sangat liar ya soal maraknya aksi unjuk rasa menolak RUU TNI di berbagai daerah. Ngomong-ngomong ini kalau soal BNI ya balik lagi soal BNI dan periparan dengan presiden ini bukan hal yang baru ya di era